Halo semuanya, Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih sudah klik video ini. Kita langsung sharing-sharing saja. Kali ini saya akan menjawab salah satu pertanyaan dari viewers yang bertanya terkait dengan proses ataupun juga tahapan mengurus surat keterangan gaib ke kantor kelurahan sebagai persyaratan untuk mengajukan gugatan cerai gaib ke pengadilan agama. Untuk mengurus ataupun juga menerbitkan atau meminta surat keterangan gaib itu memang diperlukan adanya surat keterangan dari RT RW. Maksudnya adalah surat pengantar. Jadi kita sebelum datang ke kantor kelurahan, kita harus datang dulu, menghadap dulu kepada RT RW untuk meminta surat pengantar ya. Untuk minta surat pengantar kepada kantor kelurahan. Nah, isi surat pengantar itu biasanya menerangkan bahwasanya si pemohon ini yang bernama siapa dan lain sebagainya, identitasnya adalah benar warga yang bertempat atau yang berdomisili di wilayah RT tersebut. Kemudian maksud dan tujuannya menerangkan bahwa yang bersangkutan memohon untuk diterbitkan surat keterangan gaib untuk mengurus gugatan cerai gaib ke pengadilan agama. Bahkan di dalam surat keterangan gaib milik salah satu klien saya seperti ini, di sini disebutkan di dalam keterangannya, berdasarkan surat pengantar RT RW sekian sekian sekian. Nah, artinya untuk meminta surat keterangan gaib ini harus terlebih dahulu menghadap kepada RT atau RW ya, kepada RT RW dan meminta surat pengantar untuk membuat atau meminta surat keterangan gaib. Nah, setelah mendapatkan surat pengantar dari RT RW, maka tahapan selanjutnya kita harus datang ke kantor kelurahan atau bagi wilayah desa berarti ke kantor kepala desa, ke kantor desa. Setelah itu sampaikan bahwa Anda ingin mengurus atau meminta atau ingin menerbitkan surat keterangan gaib untuk mengurus gugatan cerai gaib ke pengadilan agama. Nah, sebelum diterbitkan surat keterangan gaib, Anda diwajibkan untuk mengisi formulir surat pernyataan gaib. Nah, seperti ini formulir surat pernyataan gaib. Di sini pihak yang memohon penerbitan surat keterangan gaib itu harus mengisi identitas, diantaranya adalah identitas si pemohon, kemudian juga identitas pasangannya, dalam hal ini apakah suaminya atau istrinya yang gaib gitu kan. Kemudian di sini juga harus mencantumkan nomor buku nikahnya, nomor register buku nikahnya, diterbitkan pada tanggal dan bulan serta tahun berapa, dan juga dicatat di kantor urusan agama kecamatan mana. Ini diisi di dalam formulir ini juga. Kemudian ada kalimat seperti ini, namun sejak tanggal sekian-sekian, suami atau istri yang tersebut telah meninggalkan rumah dan sudah tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang. Kemudian poin yang paling terakhir, paragraf terakhir seperti ini saya bacain ya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Apabila di kemudian hari ternyata pernyataan saya tersebut tidak benar, maka saya dianggap memberikan pernyataan palsu sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oleh karenanya saya bertanggung jawab penuh atas pernyataan tersebut dan dengan sadar menyatakan membebaskan seluruh pejabat pemerintah, baik lurah maupun RT RW dari segala tuntutan hukum yang mungkin timbul baik secara perdata maupun pidana. Kemudian ditandatangani di atas materai, di bawahnya ditulis nama jelas dari si pemohon. Nah, jadi untuk mengajukan surat keterangan gaib itu, si pemohon harus membuat surat pernyataan yang formulirnya sudah disediakan di kantor kelurahan atau desa, di mana maksud atau tujuan surat pernyataan ini untuk menjamin bahwa keterangan yang diberikan oleh si pemohon ini itu adalah tanggung jawab dia sendiri. Apabila di suatu hari ada akibat hukum, itu tidak akan membawa-bawa pihak kelurahan, RT ataupun RW. Nah, itulah maksud daripada surat pernyataan gaib yang harus diisi dan ditandatangani oleh si pemohon. Nah, setelah surat pernyataan ini diisi, kemudian ditandatangani, maka selanjutnya datang lagi ke kantor kelurahan atau kantor desa untuk menyerahkan formulir yang sudah diisi. Atau misalkan diisi di tempat bisa juga kalau misalkan sudah sedia materinya. Nanti setelah surat pernyataan gaib ini diberikan, maka petugas kantor kelurahan atau kantor desa akan menerbitkan surat keterangan gaib seperti ini ya, dan ditandatangani oleh lurah setempat. Adapun sekarang tanda tangannya itu tidak lagi menggunakan atau tidak selalu menggunakan tanda tangan basah, melainkan menggunakan tanda tangan digital.
sekarang kan sudah berlaku ya, tanda tangan di dinas-dinas, instansi-instansi pemerintah itu tanda tangannya adalah tanda tangan elektronik. Jadi berupa barcode seperti ini aja, nggak pakai stempel lagi, nggak perlu pakai tanda tangan basah lagi. Nah itu saja ya teman-teman semuanya, mudah-mudahan bisa membantu menambah informasi bagi Anda mungkin yang sedang membutuhkan informasi terkait dengan hal ini. Kalau menurut Anda video ini ada gunanya, channel ini ada manfaatnya, saya mohon keikhlasan dari pemirsa YouTube semuanya untuk subscribe ke channel Pengacara Santuy. Bukan siapa-siapa, hanya Lawyer Deso. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenal hukum biar hidup lebih pasti. Gak cuma buat orang pintar aja, semua butuh tahu biar gak salah langkah. Besok channel, ruang kita bersama. Edukasi hukum santai tapi bermakna. Santuy, amanah, profesional kerja. Besok channel, lawan lupa hukum. Itu penting bro. Banyak kasus di sekitar kita, jangan sampai kita cuma penonton aja. Bersama Peso kita paham caranya, hak dan kewajiban harus sama dijaga. Peso channel, ruang kita bersama. Edukasi hukum santai tapi bermakna. Santuy, amanah, profesional kerja. Peso channel, lawan lupa hukum. Itu penting bro. Peso channel, yuk melek hukum biar hidup tenang, gak was-was di jalan. Peso channel.